Hai, halo, perkenalkan nama saya Nadia Priscilia, NPM 5021062 dari kelas 4E dengan mata kuliah telaah kurikulum dari Prodi Studi S1 PGSD, dosen pengampu Pak Tio Gusti Satria MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu elemen-elemen kurikulum 2013, kurikulum darurat dan kurikulum merdeka atau kurma. 1. Standar proses. 2. Standar penilaian. Yang pertama yaitu kurikulum 2013 atau standar proses kurikulum 2013. 1. Standar proses kurikulum 2013. Standar proses kurikulum 2013 adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses kurikulum 2013 meliputi A. Perencanaan pembelajaran, B. Pelaksanaan pembelajaran, C. Penilaian proses pembelajaran. Yang kedua, standar penilaian kurikulum 2013. Standar penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah haruslah mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang standar penilaian pendidikan. Setiap guru sebaiknya menguasai konsep dalam Permendikbud ini sebagai pedoman dasar dalam melakukan penilaian hasil pembelajaran peserta didik. Ada beberapa hal yang penting untuk dikuasai peserta didik, yaitu penilaian pendidik, yaitu definisi terkait standar penilaian. Selanjutnya, kurikulum darurat. 1. Standar proses kurikulum darurat. 1. Kurikulum darurat merupakan pilihan yang bisa diambil oleh sebuah satuan pendidikan yang akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh pada jenjang PAUD, jenjang SD, jenjang SMP, jenjang SMA, dan jenjang SMK dengan kurikulum yang sudah disederhanakan berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum 2013. Masa berlaku kurikulum darurat yaitu kurikulum darurat berlaku pada tahun ajaran 2020 sampai 2021. Namun, kurikulum tetap bisa berlaku bahkan jika kondisi darurat itu telah berakhir. Meskipun demikian, tidak semua sekolah atau satuan pendidikan diwajibkan untuk menggunakan kurikulum darurat. Satuan pendidikan yang menggunakan kurikulum darurat karena kondisi khusus diharapkan bisa memiliki standar yang jauh lebih sederhana, akan tetapi sebenarnya penggunaan kurikulum darurat ini tidak dipaksakan. Yang kedua, standar penilaian kurikulum darurat. Standar penilaian kurikulum darurat adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil pembelajaran peserta didik pada pendidikan dasar dan menengah. Artinya, standar penilaian yang dilakukan Bapak atau Ibu harus berdasarkan Permendikbud tersebut. Selanjutnya, kurikulum merdeka. 1. Kurikulum merdeka standar proses. Standar proses adalah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar proses digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, prakarsa, kemampuan, dan kemandirian peserta didik secara optimal. Standar proses sebagaimana meliputi A. Perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian proses pembelajaran. Selanjutnya, standar penilaian kurikulum merdeka. Selama berlangsungnya pelaksanaan kurikulum 2013, kita sangat akrab dengan istilah-istilah penilaian, yaitu penilaian harian atau PH, penilaian tengah semester atau PTS, dan penilaian akhir semester atau PAS, penilaian akhir tahun atau PAT. Di era kurikulum merdeka, istilah penilaian mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dicermati di dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah yang diungkapkan pada tanggal 26 April 2022. Untuk penilaian di kurikulum merdeka, penilaian hasil belajar dibentuk A. Penilaian formatif, B. Penilaian sumatif.
Dengan mengikuti prosedur penilaian, si belajar peserta didik meliputi A. Pemuasan tujuan penilaian, B. Pemilihan dan pengembangan instrumen penilaian, C. Pelaksanaan penilaian, D. Pengelolaan hasil penilaian, E. Pelaporan hasil penilaian. Sekian pemaparan materi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.